saudara semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Tibawan, degup jantung kita saling berdetak. Segala kenang telah terucap. Siapa akan tiba bila pulang tetap pada kehilangan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Ia datang dari Hilir. Ubaidillah Al-Ansuri. Setelah cerita itu dituturkan, ia datang dari Hilir dengan nyanyian. Tibawan, degup jantung kita saling berdetak. Segala kenang telah terucap. Siapa akan tiba bila pulang tetap pada kehilangan. Di sana suara makin samar. Perjalanan panjang ia lalui dengan pesan dalam dada. Setelah sampai pada tujuan dan pusara telah tampak dalam diri, kabarkan pada angin bila gigil akan terbangun di tubuh ini. Ia datang setelah singgah ke pagi padang. Kesana ia tuju alir yang mengecup pada kening sungai. Tapi luka semakin menganga. Demikian perih ia basuh perlahan. Ya, ia yang temukan saat masih kanak. Walau pada akhirnya tetap kehilangan sampai pada dia. Kemudian ia tinggalkan kecup sungai, pelukan malam dan hari semakin menguning. Kupang Buaya 2021. Terima kasih. Baik bang, memandangnya ketika penulis pemula itu berpikir bahwasanya sampai hari ini sajak itu adalah sajak ABAB atau AAA, BBBB gitu kan. Mereka terjebak atas penjara-penjara yang pernah diciptakan. Penjara-penjara yang diciptakan dari buku-buku. Dan sebenarnya ketika mereka ingin memang benar mengetahui teks-teks sastra termasuk puisi di dalamnya, mereka harus tahu juga perkembangan puisi hari ini. Itu bicara perkembangan puisi sangat banyak. Puisi lirik, puisi larik, puisi naratif, puisi kontemporer, mantra, beling, sampai puisi satu larik juga sudah muncul hari ini. Seperti yang ditulis Sitor, seperti yang ditulis Hamid Jabar, Doa Amin, Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan. Itu kan satu atau puisi Ning yang tidak ada teksnya, judulnya Ning tidak ada teksnya, dan itu memang ambigu pada akhirnya gitu kan. Tapi ketika itu adalah, kalau Ubay merasa begini saja bang,
ketika ada yang bertanya atau mengatakan, "Bang, aku ingin menjadi seorang penulis," pertanyaan yang pertama adalah, sudah sekuat apa mental kamu ingin mencari tahu bagaimana seorang penulis? Sudah sejauh mana kamu? Tidak usah jauh-jauh, tidak usah bicara membaca terlalu banyak. 10 rumah dari belakang rumah kamu kenal nggak? Enggak. Ketika dia katakan tidak kenal, makanya Ubay langsung bilang, nggak usah jadi penulis deh. Kenapa? Karena udah mindset bahwasanya penulis adalah orang yang paling peka terhadap lingkungannya. 10 rumah sebelah rumahnya dia nggak tahu. Dan seolah-olah dia berlaga untuk membahas bagaimana Candi Borobudur, bagaimana Danau Toba, bagaimana peperangan adat di Papua, peperangan antar suku di Papua. Nggak usah dulu. Jadi kalau ingin sebagai seorang penulis pemula, pesannya adalah cari tahu dulu sebenarnya puisi itu siapa, puisi itu apa, atau dengan gaya Hasan Asfani, teknik menulis puisi itu gimana. Kamu harus tahu siapa sih puisi itu, bagaimana sih puisi itu hidup. Terus begini, Bay. Oke, itu tadi teknik penulis puisi, kepenulisan itu. Yang kita ingin tahu, coba Ubay bacakan. Sebenarnya tidak ada yang salah pada pembacaan puisi. Oke. Tiap pembaca punya cara tersendiri. Tapi sering kita mendengar pada perlombaan-perlombaan puisi untuk para taraf pemula, dia terjebak pada irama yang itu saja. Hal yang paling mudah, Bang, ketika bicara membaca puisi. Ketika kamu membaca puisi, kamu kan sudah disuruh membaca nih. Membaca ya, itu kan bahasannya membaca. Pernah nggak sih membaca ketika disuruh guru kamu, silakan Dedi baca puisi, baca buku kamu. Dedi sedang makan. Kan nggak kayak gitu. Pasti dia baca, Dedi sedang makan. Hari ini kamu juga disuruh membaca, maka bacalah sebagaimana kamu membaca, bagaimana kamu berbicara. Kenapa? Karena kamu menyampaikan ini. Jadi nggak usah kamu buat-buat. Kamu ingin, mungkin kita akan berbeda pandangan terhadap bagaimana cara teknik dalam membaca sebuah puisi. Yang pertama, di dalam membaca sebuah puisi, hal yang harus diperhatikan adalah interpretasi. Interpretasi itu bagaimana memaknai sebuah puisi hingga memunculkan satu ideologi, satu pemahaman dalam diri kita, sehingga teks puisi itu tidak lari dari apa yang ingin disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga mengerti bahwasanya sebagai pembaca puisi adalah penyambung lidah seorang penyair, sehingga apa yang ingin disampaikan seorang penyair, tentu itu yang ingin kita sampaikan. Lalu hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, di luar dari interpretasi tadi, adalah vokal yang ada turunannya, ada artikulasi. Itu kan di dalam artikulasi, di situ yang bagaimana dia menjelaskan kata cepat memang harus cepat, kekal, lelah, memang dia bulat vokalnya gitu, bukan jika kita cepat-cepat, itu nggak bisa, itu dalam artikulasi gagal. Lalu ada vokal itu biasanya dalam teknik belajarnya itu yang paling mudah adalah A, I, U, E, O. Itu adalah hal yang paling mudah untuk mempelajari teknik vokal. Di luar dari bagaimana pengambilan ritme dari perut dan segala macam. Setelah itu, setelah artikulasi, interpretasi, artikulasi, vokal, lalu bergeser sedikit kepada gestur atau mimik. Jelas gestur akan mendukung bagaimana seorang pembaca puisi yang tidak dibuat-buat. Misalnya Tuhan, untuk menyebutkan Tuhan, gak harus kita jari tangan ini ke atas, tidak harus memandang ke atas. Itu terlihat juri itu, oh, dia sedang membuat-buat. Ketika Tuhan di belakangmu, nah ketika itu Tuhan tangan kanan di atas, di belakangmu tangan kiri, dia mau ngapain sebenarnya? Nah itu persoalan gestur, nggak harus dibuat-buat. Tuhan ketika hadap bawah juga kita bisa berkata itu adalah sebuah penyampaian untuk Tuhan.
ketika ada bawah. Itu posisi yang paling sering terjadi ketika aku bersujud dan dia benar-benar bersujud. Ketika ada mic yang stand mic yang berdiri, lalu dia katakan aku bersujud dan dia bersujud, kata bersujud tidak akan pernah didengar sama juri. Karena apa? Karena vokalnya berganti. Ketika vokal berganti, turunlah grade-nya. Kenapa grade-nya turun? Karena kata sujud hilang dan kami tidak mendengar itu. Gagal. Itu persoalan vokal. Lalu ketika yang berikutnya adalah belajar mencoba untuk memenggal kalimat dan mengartikan per kata. Yang paling sering terjadi adalah ketika teks puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Itu sangat sering terjadi. Perlombaannya jelas di teks itu dikatakan di puisi Chairil, kami yang terbaring lemah di antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Merdeka. Harusnya kan dia menyatakan, harusnya teksnya kan gini, kami yang terbaring lemah di antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Ini tidak, dia ganti, kami yang terbaring lemah di antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Udah dibilang teksnya itu jelas tidak bisa teriak merdeka, kata merdeka, karena mindsetnya merdeka adalah sebuah kebahagiaan, sebuah bara api gitu kan. Nah itu gagal dia. Jadi per kalimat itu juga harus ditekskan, dimengertikan, diartikan melalui apa? Interpretasi tadi. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama interpretasi, artikulasi, gestur, mimik, vokal. Itu hal yang paling penting dalam teknik membaca puisi. Dan itu sedikit pengantar dari Menulisnya dari Ubay untuk baca puisi. Ketika menulis puisi hal yang paling pertama diperhatikan, kalau Ubay melihat sebuah tema itu, yang pertama tentu sudut pandang. Kalau Ubay sebagai seorang penulis, hal yang paling pertama Ubay perhatikan adalah sudut pandang. Ketika temanya itu tentang rindu, tentang corona, tentang alam, apakah rindu akan bermindset terhadap lawan jenis? Apakah rindu akan bermindset terhadap seorang ibu? Ternyata ada hal yang lain ketika kita melahirkan sudut pandang. Kerinduan itu ternyata bisa dibangun dari antara benda dengan benda. Misalnya satu sudut pandang yang baru. Waktu sekolah dulu sepatu kita sobek. Besoknya kita dibelikan sepatu baru. Lalu setiap hari kita meletakkan sepatu baru dengan sepatu lama bersanding. Sepatu lama akan pernah menyatakan, kapan lagi kakimu menyentuh jemariku? Dan itu bagian dari kerinduan. Sepatu lama itu rindu. Atau tas yang sobek, kapan lagi aku berada di pundakmu? Atau rumah yang tidak pernah kita singgahi, siapa yang rindu? Mungkin engsel pintunya yang sedang rindu. Kapan lagi aku terbangun ketika tanganmu menyentuh? Kenapa? Engsel itu selalu tertidur. Ketika dia diturunkan, dia terbangun. Dan itu adalah bagian dari kerinduan. Maka itu dilahirkan dari sudut pandang. Teks yang lain untuk sudut pandang itu bicara kopi yang paling dekat. Ketika ditanya kopi itu apa? Hitam. Kopi itu apa? Pahit. Padahal banyak loh kategori kopi. Kenapa kita tidak pernah membahas petani kopi? Kenapa kita tidak pernah membahas serbuk kopi yang telah dibuang? Kenapa kita tidak pernah membahas kopi-kopi yang lain gitu? Kopi itu harus 1500 mdpl gitu. Itu kan sebuah ilmu pengetahuan yang baru bagi penulis. Orang-orang yang tidak tahu bahwasanya petani kopi itu bagaimana kerjanya, pembibitannya berapa lama, dan itu pemberitahuan. Pertama sudut pandang untuk memecahkan itu. Lalu dibarengi dengan membaca. Kenapa? Bahasa kasarnya adalah ketika kita tidak membaca, hari ini kita cuma punya 1500 kata di dalam pikiran. Di dalam pikiran, pola berpikir kita ini ada 1500 kata. Lalu kita disuruh menulis cerpen, yang cerpen itu adalah 5500 kata. Berarti kita rugi 3000 atau 4000 kata. Kita rugi 4000 kata. 4000 katanya dicari bagaimana? Mau memungut di mana? Memungut yang paling mudah adalah ketika membaca buku.
memungut kata-kata dari mereka, lalu kita serap, sehingga adalah 5.500 kata di dalam pikiran kita untuk menyelesaikan satu cerpen, menyelesaikan satu tulisan. Itu hal yang paling mudah. Makanya membaca dan menulis. Pertama sudut pandang, lalu mau membaca. Yang ketiga, kalau di dalam puisi misalnya, mengetahui bahwasanya bagaimana sih tipografi, bagaimana rima, bagaimana irama dalam sebuah puisi. Sehingga mau tidak mau, ketika ingin menulis puisi kita harus tahu dulu bentukan-bentukan di dalam sebuah puisi. Agar apa? Agar kita tidak terjebak, agar kita tidak seolah-olah mengerti bagaimana tubuh puisi yang akan kita tuliskan. Begitu juga di dalam cerpen, begitu juga di dalam novel. Dan sekilas aja sebenarnya Ubay akan memberitahukan teknik menulis. Segitu dulu, nggak banyak-banyak. Kalau nanti banyak, jadi semuanya udah dapat. Nah, ini sengaja digantung biar besok-besok dipanggil Ubaynya kan. Segitu dulu yang Ubay sampaikan, teknik baca puisi dan teknik menulis puisi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ia tinggalkan kecup sungai. Ia tinggalkan kecup sungai. Ia tinggalkan kecup sungai. Pelukan malam dan hari semakin menguning. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.